Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lain, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Ada sebuah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari, yakni membicarakan aib orang lain. Terlalu asyik diskusi dan curhat, terkadang seseorang terjerumus membicarakan kejelekan orang lain. Tak sedikit mereka yang menjalankan puasa namun dengan sengaja masih menggunjing kekurangan orang lain. Bahkan di antara umat Islam, memperolokkan sesama muslim lainnya menjadi kebiasaan. Ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan, seorang yang tak bersalah akan merasa dirinya suci, lalu menertawakan dan menyebarkan kesalahan atau kelemahan orang lain itu. Tak jarang juga kesalahan-kesalahan orang lain yang kita tidak tahu kebenarannya disampaikan kepada orang lain. Tak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Membuka aib orang lain merupakan sebuah perbuatan yang sangat keji. Selain tercela, perbuatan itu merupakan dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menutupi aib orang muslim, maka akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang mengajak kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang mengajak kesesatan, maka baginya dosa besar seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tafsir surat An-Nisa ayat 114. Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti kepada umat muslim untuk menutupi rahasia atau kejelekan saudara muslim lainnya. Dalam sabda Rasulullah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, tahukah kamu apakah hibah atau menceritakan aib orang lain itu? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, yaitu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang sangat dia benci. Maka ada sebagian sahabat yang bertanya, beritahukan kepada kami, bagaimana jika kami yang saya katakan ada padanya? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, jika yang kamu katakan ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah berdusta padanya. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan ini telah banyak larangan-larangan yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah tentang membuka aib orang lain. Secara psikologis, membuka dan membicarakan aib orang lain merupakan gangguan kepribadian yang harus segera diobati. Sebab jika tak segera diatasi, maka akan memunculkan penyakit hati dan berujung kepada kekufuran. Lebih baik kita meluruskan niat dan mengoreksi ibadah kita sendiri. Ambil cermin dan lihatlah kesalahan dan kelemahan kita. Sudah terlalu banyak Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, tak terhitung betapa kasih dan rahmat Allah kepada kita, sehingga keburukan-keburukan kita lindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing bagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah jijik mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Memang pada kenyataannya untuk mencegah perbuatan dan sifat tercela sangat berat godaannya, tetapi Allah sudah memberikan akal untuk memilih. Paling penting adalah niat dan ikhtiar merupakan hal yang wajib. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim di sekeliling kita yang suka menceritakan kejelekan, maka kewajiban kita mengingatnya dan mencegahnya. Kita ini manusia yang lemah, tak ada manusia yang hidup tanpa salah dan dosa. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba Allah yang saling mengingatkan dan memaafkan kesalahan orang lain, bukan menjadi hakim atas kesalahan dan aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda dari Anas, ketika aku ada Rasulullah dinaikkan atau Mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan. Mereka menjakar-jakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku berkata, siapa mereka itu, wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari penjelasan hadis ini, maksudnya haram bagi seorang muslim untuk membunuh, memakan harta, atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Celakanya, hal ini dianggap remeh-temeh sehingga jika tidak terjadi pergunjingan justru semakin dibuka semuanya. Hibah atau membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain, dan hal ini menyebabkan terjadinya permusuhan antara kaum muslimin yang merusak persaudaraan di antara mereka. Karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang makan daging saudaranya dalam keadaan mati. Hukuman di alam barzah, mereka mencapik-capik muka dan dadanya sendiri. Perbuatan hibah termasuk dosa besar. Kemudian menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan, walaupun hal itu benar-benar ada pada orang tersebut. Selain itu, haramnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Kita sebagai muslim wajib mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut, sebab sangat pedih sanksi bagi orang yang berbuat hibah di alam barzah nanti. Keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.